Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta Al-Quran, kita berjumpa kembali dengan channel USH dalam kajian Al-Quran Bitartil. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Setelah kita baca, mari kita urai bersama-sama untuk satu ayat 13 ini. Wa idza, za dibaca panjang karena itu mat tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian lafadz qila juga kita baca 2 harokat karena mat tabi'i. Selanjutnya lafadz lahum aminu, lahum aminu. Di situ ada mim sukun bertemu dengan hamzah, maka harus dibaca idhar syafawi. Apa idhar syafawi itu? Yaitu apabila ada mim sukun bertemu selain ba dan mim. Misalnya bertemu jim, bertemu hamzah, bertemu ha, bertemu kho. Ini semua dibaca idhar syafawi. Artinya jelas, terang. Jadi tidak ada dengungnya, tidak ada samarnya. Jadi prakteknya, cara bacanya qila lahum aminu, lahum aminu. Jangan sampai kita tekan. Kalau sampai ditekan mimnya, maka akan menjadi idgham bi gunnah atau gunnah. Lahum aminu. Ini contoh yang salah. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Selanjutnya lafadz a. A ini dibaca panjang karena itu mat tabi'i. Ya, ini butuh ilal. Asalnya ada 2 a. Jadi dijadikan 1 jadi panjang. Aminu, nunya juga dibaca mat tabi'i, panjangnya sama 2 harokat. Selanjutnya lafadz kama, kama amana, kama amana, itu adalah dibaca mad jaiz munfasil karena di situ ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Setelah mat tabi'i ada hamzah dan pisah pada kalimat yang lain. Ma ada di akhir kalimat, kemudian amanah hamzahnya ada di awal kalimat yang lain. Maka namanya mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz itu artinya boleh, munfasil itu artinya berpisah. Artinya tidak kumpul dalam satu kata. Adapun panjangnya mad jaiz munfasil itu
2,5 alif, sama dengan antara 4 sampai 5 harokat, ya, antara 4 sampai 5 harokat. Kemudian al yang ada di lafadz an-nas, amanan nasu, ini namanya al syamsiyah, ya. Al syamsiyah itu ada tulisannya namun tidak dibaca, ya. Jadi langsung nah ini masuk ke nas, ya. Amanan nas. Karena al syamsiyah itu artinya kan al yang sebangsa matahari. Jadi tidak jelas. Kita memandang matahari, mata kita kan akan silau, ya, akan silau, tidak jelas. Beda kalau al-qamariyah. Kalau al-qamariyah ini dibaca terang, jelas. Karena ketika kita melihat bulan kan tampak terang, jelas gitu, tidak silau. Nah, jadi dibaca kalau al-qamariyah alhamdu al-ahad. Nah, itu al-qamariyah. Jadi kalau al-syamsiyah tidak dibaca. Sedangkan nunnya yang bertasydid dalam lafadz an-nas, amanan nas, itu namanya bacaan gunnah. Gunnah itu artinya berdengung, ya. Gunnah itu artinya dengung. Jadi apa gunnah itu? Gunnah itu adalah apabila ada mim atau nun bertasydid, maka harus dibaca gunnah, harus ditekan. Di mana saja kita menemukan mim atau nun di dalam Al-Quran yang bertasydid, maka harus dibaca gunnah. Innallaha, nah, seperti itu. Amanan nasu. Adapun panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian lafadz qalu, ko-nya dibaca 2 harokat mat tabi'i. Lu anu, qalu anu, itu mad jaiz munfasil, panjangnya 2,5 alif atau 4 sampai 5 harokat. Kemudian lafadz kama amanas sufaha, sama ya, kama sama dengan yang di atas, kama amana, itu mad jaiz munfasil, uraiannya seperti di atas tadi. A juga sama, mad tabi'i. Selanjutnya lafadz sufaha ini namanya mad wajib muttasil. Mat itu panjang, wajib itu ya wajib, mutasil sambung atau kumpul dalam satu kata. Hamzahnya ini ada mat bertemu dengan hamzah namun kumpul dalam satu kalimat, satu kata, maka disebut mat wajib mutasil. Adapun panjangnya sama dengan mad jaiz munfasil, 2,5 alif, 4 sampai 5 harokat. Sahabat pencinta Al-Quran rahimakumullah, untuk wakof yang ada seperti ini, ya, seperti ini, ada qaf lam, ini namanya al-waqfu, artinya al-waqfu aula. Wakof itu berhenti itu lebih utama daripada diwasol. Jadi berhenti lebih utama daripada dilanjutkan, ya, jadi lebih baik berhenti. Selanjutnya lafadz ala. Ala ini juga mad tabi'i bertemu dengan hamzah in, maka menjadi mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah beda kalimat, maka mad jaiz munfasil. Kemudian lafadz innahum dibaca gunnah. Nah, gunnah itu tadi sudah saya sampaikan di atas uraiannya, nun atau mim yang bertasydid, sementara panjangnya 2 harokat. Kemudian lafadz hum, humul, ini idhar syafawi sebagaimana uraian di atas tadi. Kemudian lafadz as-sufaha, alnya as-syamsiyah, al-syamsiyah tidak dibaca, artinya tidak jelas. Humus sufaha, ya, langsung mu kepada sin, seakan-akan alnya tidak ada. Kemudian lafadz sufaha ini mad wajib muttasil, panjangnya sama dengan mad jaiz munfasil. Karena di situ ada mat bertemu dengan hamzah
dalam satu kalimat. Kemudian lafadz wala itu dibaca mat tabi'i, panjangnya 2 harokat. Selanjutnya killah, wala killah, di situ ada nun mati, nun sukun bertemu dengan lam, maka nama bacaannya adalah idgham bila gunnah. Idgham itu memasukkan nun kepada lam, ya, bila gunnah, dengan tanpa berdengung. Walakillah, walakillah, jadi seperti itu. Kemudian la ya'lamun, ini dibaca mat arid lis sukun. Mat itu panjang, arid itu baru datang, lis sukun itu ya sukun, ya, karena nun dalam lafadz na, ya'lamuna, nanya ini kalau wakof dimatikan atau dibaca sukun, maka menjadi mat arid lis sukun. Panjangnya bisa 2, 4 sampai 6 harokat. Namun sebaiknya kita baca 6 harokat. Jadi prakteknya walakin la ya'lamun, walakin la ya'lamun. Jadi 6 harokat itu 6 gerakan atau 6 ketukan. Lebih mudahnya kalau 6 ketukan, panjangnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Sahabat pencinta Al-Quran rahimakumullah, itulah uraian dari bacaan ayat 13 surat Al-Baqarah di atas tadi. Manakala ada koreksi, mohon diisi di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.